KNPI Bung Muhammad Riano, kami persilakan. Silo rupanya dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang makan ayam betutu, paginya sarapan ketan. KNPI hanya satu, ketumnya Riano Panjaitan. Yang saya hormati pendiri KNPI sekaligus deklarator yang kita banggakan semua, yang tadi sudah memberikan semangat kepada kita semua, Abangda Freddy Latumahina. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali buat beliau. Semangatnya masih muda, padahal 51 tahun yang lalu beliau yang mendeklarasikan KNPI. Luar biasa nggak? Dan kita beruntung masih bisa bertemu dengan beliau dan mempelajari sejarah langsung dari pendiri KNPI. Luar biasa. Sehat terus Abangda. Tentunya Abangda juga mantan Ketua Umum KNPI 84 kalau nggak salah ya, Bang Abdullah Puteh. Terima kasih telah hadir Abangda yang terhormat. Tentunya Pak Wamen Pertanian Bapak Sudaryono, ini salah ketik. Untung saya tahu namanya, kalau enggak pelanggaran buat saya. Ini sahabat saya, beri tepuk tangan yang meriah itu. Beliau ini sebelum hiruk pikuk dan sekarang sudah dilantik jadi wamen, ini pengusaha sukses juga. Jadi kami pertama ketemu malah kita ngobrolin bisnis berapa tahun yang lalu itu, jauh. Betul, Pak Wamen? Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi udah pantas menerima amanah ini. Insya Allah, nah tadi Alhamdulillah belum apa-apa kita sudah diundang. Karena yang paling penting adalah kita tadi sesuai dengan kita punya tema, bersinergi. Dengan siapa? Dengan pemerintahan. Supaya pemuda-pemuda kita mempunyai peluang yang seluas-luasnya. Terima kasih Pak Wamen, nanti kita akan tindak lanjuti. Karena ada 191 OKP di KNPI yang berhimpun Pak Wamen. Yang saya hormati Direktur Ormas Kemendagri Bapak Abdul Ghafur, dalam hal ini yang mewakili Kemendagri, Mabes Polri yang diwakili sama Wadir Sosbud, Ketua Umum KNPI, nah ini tadi kelewat ini, Ketua Umum KNPI periode 2015-2018 Bung Muhammad Rifai Darus. Terima kasih atas kedatangannya di tengah kesibukan beliau, terus mengawal adik-adik kita, luar biasa, beserta sekjennya tentunya yang kita banggakan, Bung Rifai, Bung Sirajudin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak William Wandik, anggota DPR RI, ketua-ketua MPI, dan juga di sini dihadiri sama ketua umum OKP. Sebetulnya riskan sekali saya sebutin karena tadi di sini saya lihat banyak sekali yang hadir. Begitu satu yang kelewat, masalah saya besok di demo. Masalah saya besok di demo. Kelewat satu saja bahaya buat saya itu. Yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya yang saya banggakan. Yang saya banggakan pengurus serta panitia yang tanpa mereka tidak ada lah acara ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat adik-adik kita semua atas effortnya. Lagi tadi kita harus bikin sinergi sesuai dengan tema kita, membingkai sinergitas pemuda menuju Indonesia emas. Kami tidak mau terjebak dalam dinamika. Kami terus berbuat, bersinergi kami dengan siapa? Dengan pemerintah.
peningkatan SDM di Indonesia itu menjadi PR tersendiri. Indonesia ini luar biasa, kayanya luar biasa. Nikel kita itu nomor 1 di dunia. Belum lagi cadangan-cadangan yang lain. Timah kita, tembaga kita, batu bara kita, sources yang lain. Belum hasil lautnya, tuna kita terbaik loh. Tuna Maluku. Tanah kita tanah surga. Makanya alhamdulillah tadi sudah diundang sama Pak Wamen, Pak Wamenta. Tanah kita tanah surga. Kita buang biji aja dia langsung tumbuh. Tadi nggak main-main. Itu yang Pak Wamen katakan adalah benar. Bahkan ekspor kita dari durian saja dengan kokoa itu sampai billions dollar. Itu angkanya. Itu luar biasanya. Nah, tapi tadi PR kita adalah dari sisi SDM. Stunting di Indonesia dari 3-1 loh. Makanya kemarin ya kita alhamdulillah bersyukur kita telah melewati masa kampanye. Kita sudah mempunyai presiden elected yang beliau juga memprogramkan akan memberantas stunting dengan memberikan bantuan kepada bumil, ibu hamil. Karena stunting kita nggak main-main. Average IQ kita 78,49, bahkan di bawah negara-negara tetangga kita. Nggak usah bicara Singapura yang 101 ke atas average-nya ya. Di kita masih 78,49. Nah, ini yang betul-betul kita akan dorong supaya kita kawal bersama program peningkatan dari SDM. Makanya kita mengusung visi aktivispreneur, Bapak-bapak sekalian. Ini mungkin belum ada yang dengar apa itu aktivispreneur. Aktivisme dengan entrepreneurship. Jadi dua kekuatan ini kita gabungkan menjadi satu. Kenapa? Mendorong teman-teman aktivis supaya mandiri secara ekonomi dan mendorong teman-teman entrepreneur juga memiliki jiwa sosial yang dimiliki oleh seorang aktivis sehingga tidak individualistik. Ini tujuan kita bersama. Samping itu kenapa? Tadi Indonesia luar biasa kaya, akan tetapi di Indonesia ini PR-nya SDM. Kenapa? Makanya gap-nya masih tinggi, tingkat kesenjangan sosial, tingkat pendidikan. Ini yang kita mau bangun sinergitas, baik itu dengan pemerintahan, baik itu dengan tokoh-tokoh adat, supaya kita tetap mempertahankan budaya kita, baik itu dengan tokoh-tokoh agama, supaya kita tetap berpegang kepada sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang harus kita lakukan. Tadi kembali lagi saya katakan, entrepreneur di Indonesia benar, secara data jumlahnya kurang lebih 54 juta. Akan tetapi entrepreneur mapan itu tidak lebih dari 9 juta atau sekitar 3,4% dari total populasi, Bapak-bapak sekalian. Dan dari pemudanya sendiri hanya 1,65%. Ini yang kita mau dorong. Kenapa begitu? Karena kita sama-sama tahu kemajuan teknologi sudah luar biasa sekarang. Amazon sendiri sudah mempekerjakan robot. Ada 750 robot untuk menggantikan 100.000 tenaga kerja manusia. Nah ini kalau seandainya kita nggak upgrade, kita punya anak bangsa, yang paling ditakutkan sama founding father kita adalah menjadi buruh di antara para bangsa-bangsa. Naudzubillah terjadi. Kalau seandainya kita tidak mau meningkatkan anak-anak bangsa kita mempunyai skill dan soft skill. Ini yang kita usung. Mudah-mudahan KNPI bisa menjalankan program-program konkret, karena ada banyak program yang kita laksanakan, tapi lagi-lagi karena kita mandiri, ya kadang ada batuk-batuk, Pak Wamen, abang-abang sekalian. Tapi nanti kalau seandainya juga kita bisa alhamdulillah disupport dengan program-program yang konkret tadi, pemberdayaan. Kita punya anak-anak bangsa, karena kita ini kepengurusannya bahkan sampai kecamatan. Bayangin kalau itu kita berikan program konkret untuk penanaman padi,
Kita masih shortage padi, kita masih ada impor itu. Atau komoditas yang lainnya. Luar biasa kita bisa bermanfaat. Jadi hasilnya adalah kita organisasi tidak hanya lagi terjebak dalam masalah dinamika. Kita organisasi tidak hanya membuat acara-acara seremonial sifatnya semata, tapi betul-betul bisa berkontribusi positif dan mengarahkan pemuda-pemuda Indonesia menjadi maju ke depan, menyongsong Indonesia Emas 2045. Tapi itu tidak mudah. Makan nasi pakai teri, cakapnya kurang kencang. Makan nasi pakai teri, belum gajian habis beras. Kesuksesan tidak datang sendiri tanpa usaha dan kerja keras. Masih ingat yel-yel KNPI? Bukan jaya-jaya tadi, itu Pak Wamen. KNPI 1 Indonesia Maju Pemuda Speed Smart Solid. Bisa? KNPI Indonesia Pemuda. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan semua, abang-abang kita, bapak-bapak senior dari pemerintahan juga dan aparatur, atas waktunya dan supportnya untuk kami semua. Insya Allah dalam kesempatan ini juga KNPI yang ke-51 tahun jauh lebih bisa berkontribusi positif dan nyata di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bung Piano dimohon untuk tetap berada di atas panggung bersama kami. Dalam perayaan Harla KNPI ke-51 kami undang kepada para tokoh senior, ketua umum